siang, Pak Odi. Selamat Oke, siang, baik. Pak Selamat Bani, siang, Bu Bisa. semuanya. Oke, Di waktu sudah memukulkan menunjukkan jam 1:15. Saya persilakan Pak Bani untuk memulai jika tidak ada yang ditunggu. Oke, Pak Bani, silakan dimulai. Halo Pak Bani. Sepertinya nge-flash sih. Nge-freeze. Halo Pak Bani, bisa mendengar suara saya? Halo Pak Bani. saja, Pak Odi. Ya mulai. Pastikan internetnya baik Dengar, Pak Odi. Pak Bani. Halo. Ya, halo. Halo. Halo Pak Bani. Sepertinya Pak Bani sedang masuk lagi. Pak Bani, selamat siang Pak Bani. Ya, selamat siang, Pak Odi. Yuk kita mulai aja. Mulai saja, Pak Odi, siap. Mulai saja. Oke, baik. Teman-teman, apakah terdengar suara saya sebelumnya? Dengar dengan jelas. Oke, baik. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya, teman-teman calon mahasiswa STEMIK IKMI Cirebon yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di STEMIK IKMI Cirebon dan selamat datang juga, selamat berjumpa kembali kepada Bapak Odi Nurdiawan, MKOM, selaku Ketua Program Studi dari Komputerisasi Akuntansi dan Rekayasa Perangkat Lunak, dan yang kami hormati juga Ketua Program Studi dari Teknik Informatika. Teman-teman nanti bisa berkenalan ya dengan beliau-beliau ini. Dan selamat berjumpa kembali juga dengan Bapak Irfan Ali MKOM. Beliau selaku admin dari Smart Learning STEMIK IKMI Cirebon yang nanti akan menjelaskan bagaimana teknik untuk mulai perkuliahannya seperti apa nanti. Akan kita bahas di acara hari ini. Baik teman-teman, yang saya banggakan, saya sebagai moderator memperkenalkan diri. Saya dengan Bani Nur Hakim selaku staf pendaftaran dari STEMIK IKMI Cirebon, yang dimana saat ini siang ini saya ditugaskan menjadi moderator yang akan membawakan susunan acara. Di sini ada 5 susunan acara ya. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan dan motivasi dari Bapak Odi Nurdiawan MKOM selaku Ketua Prodi Komputerisasi Akuntansi dan Rekayasa Perangkat Lunak. Kemudian acara yang ketiga ada sosialisasi pengisian KRS yang akan dibawakan oleh Ibu Giftera Dwi Lestari, beliau selaku Ketua Program Studi dari Teknik Informatika. Kemudian acara yang keempat di sini ada acara sosialisasi perkuliahan online yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Irfan Ali MKOM, beliau selaku admin teknik dari Smart Learning STEMIK IKMI Cirebon. Kemudian acara yang terakhir di sini ada acara penutup yang nantinya akan diisi oleh sesi pertanyaan dari teman-teman
teman-teman semua. Baik teman-teman semua, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acara ini dengan acara pembukaan. Kita awali dengan bacaan menurut keyakinan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik teman-teman, kita lanjut di acara yang kedua. Di sini ada acara sambutan dan motivasi dari Bapak Odi Nurdiawan MKOM selaku Ketua Program Studi dari Komputerisasi Akuntansi dan Rekayasa Perangkat Lunak. Untuk teman-teman dimohon untuk mute terlebih dahulu ya Zoom-nya. Silakan di mute. Baik Pak Odi, silakan untuk acara sambutannya. Kami persilakan waktunya. Baik, terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar nggak dari Pak Bani? Nah, terdengar jelas Pak Odi. Terdengar Pak Odi. dengar ya Bu Gita. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Tim PMB, yaitu Pak Bani Nur Hakim, Ketua Program Studi Teknik Informatika Ibu Giftera Dwi Lestari, yang saya hormati Ketua Tim Learning Bapak Irfan Ali yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Amma ba'du, pada hari ini hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, alhamdulillah saya dan teman-teman semua, teman-teman mahasiswa baru STM IKMI Cirebon masih diberi kesehatan, sehat iman dan jasmani dan rohani. Walaupun situasi seperti ini, kita tahu bahwa mulai tanggal 3 kemarin sampai dengan 20 Juli nanti, seluruh Pulau Jawa dan Bali sedang melaksanakan PPKM. Artinya tidak mengurangi rasa keinginan akan belajar, keinginan akan meraih masa depan, keinginan akan merubah tatanan baru bagi teman-teman. Tetap semangat dan saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah dinyatakan lulus di IKMI. Pengumumannya sudah di-upload di web ikmi.ac.id. Silakan teman-teman lihat. Nah, ada beberapa informasi atau misalkan arahan dari kami di program studi maupun di akademik. Yang pertama adalah bahwa program KIP atau Kartu Indonesia Pintar ini adalah menjadi salah satu gagasan pemerintah di era COVID-19. Artinya kenapa banyak beberapa siswa yang tidak bisa melanjutkan kuliah, jenjang kekuliahannya karena kondisi yang tidak menentu. Misalkan kondisi ekonomi orang tua yang tidak bisa berjualan, pendapatan yang menurun. Nah, disinilah negara hadir dengan memberikan beasiswa KIP kuliah. Nah, maka dari itu program beasiswa ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua dengan baik dan benar. Nah, ini adalah satu langkah teman-teman untuk mencapai kesuksesan nanti. Nah, program KIP kuliah ini teman-teman 99% akan mendapatkan beasiswa KIP kuliah. 1%-nya apa? 1%-nya teman-teman silahkan melengkapi persyaratan yang belum lengkap. Nanti ada persyaratan di PPT saya sebagai yang harus teman-teman lengkapi. Nah, apa program pemerintah yang sedang berjalan? Nah, di sini ada PIP, Program Indonesia Pintar. Nah, adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin atau untuk biaya membiayai pendidikan.
Yang kedua, KIP kuliah. Sebagai bukti kehadiran negara untuk membantu warganya untuk memperoleh hak pendidikan tinggi. Jadi teman-teman berhak untuk melanjutkan jenjang karir yang lebih baik, jenjang karir yang lebih tinggi, bisa menduduki bangku kuliah. Rasanya bagaimana, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Nah, KIP kuliah akan menjamin berlangsungnya kuliah dengan memberikan pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup bulanan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan ekonomi dan akademik. Artinya yang saya utarakan bahwa Anda adalah 99% akan mendapatkan beasiswa KIP. 1%-nya Anda akan melengkapi pemberkasan nanti yang dipimpin oleh Pak Bani. Dan nanti akan saya jelaskan persyaratannya apa saja. Maka dari itu, manfaatkan peluang ini, manfaatkan peluang yang sangat bagus ini, manfaatkan selagi kesempatan yang terbuka sangat lebar. Belum tentu nanti tahun depan teman-teman akan mendapatkan program KIP kuliah karena saingannya adalah sangat banyak, saingannya se-Indonesia. Nah, maka dari itu yang ditentukan oleh tim PMB, Anda-Anda semua adalah sudah dipastikan mendapat beasiswa KIP. Nah, artinya tidak usah memikirkan yang lain gitu, tidak bisa memikirkan saya kuliah di mana, saya bagaimana kuliah atau kerja. Nah, nanti ada hitung-hitungannya. Nah, seperti itu. Nah, KIP kuliah akan membiayai. Nah, ini persyaratan dulu. Persyaratan penerimaan KIP kuliah, penerimaan KIP kuliah adalah siswa sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, atau bentuk lain sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Artinya, teman-teman yang bisa mendaftar KIP kuliah itu pada lulus tahun sekarang atau 2 tahun sebelumnya atau 2 tahun yang telah lampau. Itu bisa mendaftar KIP. Yang kedua, memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Nah, terus kemudian lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, mulai semua jalur masuk perguruan tinggi dan diterima PTN atau PTS pada program studi yang telah terakreditasi. Nah, IKMI sudah terakreditasi B dan kesempatan teman-teman sangat besar untuk meraih kesuksesan. Nah, maka dari itu, ini kalau misalkan lihat dari potensi lulus seleksi, teman-teman sudah 90% lulus secara murni. Nah, terus kemudian, keterbatasan ekonomi calon penerima KIP kuliah. Nah, kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dan bentuk kartu Indonesia Pintar. Nah, ini teman-teman, teman-teman itu dipastikan atau memiliki kartu KIP. Kalau tidak punya KIP, teman-teman punya PKH. Kalau tidak punya PKH, bisa pegang kartu keluarga sejahtera atau KKS. Kalau tidak juga bisa juga mahasiswa dari panti, sosial, atau asuhan. Jadi kalau misalkan teman-teman ada atau temannya yang di panti sosial atau panti asuhan, dan keinginan akan belajar sangat tinggi, silakan usulkan ke kami untuk mendapatkan KIP kuliah ini. Nah, terus kemudian mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 pada data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, itu calon penerimanya. Artinya teman-teman sekali lagi sudah dipastikan menerima, hanya saja pemberkasannya sebagai pendukung. Nah, keunggulan penerimaan biaya KIP. Apa sih Pak keunggulan KIP dengan beasiswa-beasiswa lainnya? Nah, pertama, pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, tadi pas daftar ke Pak Bani atau di sistem, teman-teman ditarik uang pendaftaran tidak? Nah, kita tidak menarik. Karena untuk beasiswa KIP free gratis. Lalu setelah itu ada semesteran Pak.
semesteran atau registrasi. Bayar nggak? Gratis. SPP gratis. Nah, lalu di sini kan ada namanya ujian sertifikasi, gratis juga. Lalu ada ujian perbaikan, kita kasih kesempatan 1 kali gratis. Nah, artinya teman-teman hanya belajar, fokusnya belajar, belajar, dan belajar. Lalu kalau uang kuliah ditanggung oleh pemerintah, kira-kira ya, Pak, saya dapat uang saku enggak? Kan biasanya seperti itu. Teman-teman akan mendapatkan uang saku atau bantuan biaya hidup sebesar Rp700.000 per bulan. Nah, mikir nih, kita mikir nih, ntar. Kita asumsikan teman-teman ngambil S1. Nah, S1 kan 4 tahun, 3 sampai 4 tahun. Nah, 4 tahun. Nah, 1 semester, S1 bulan itu 700. Nah, kalau lihat kondisi sekarang, apakah teman-teman misalkan, saya mau milihnya kuliah, kerja. Kondisi sekarang sedang pandemik. Orang-orang dibatasin. Karyawan-karyawan banyak di PHK. Banyak dirumahkan. Lalu apa yang kita harus lakukan? Kalau misalkan ada pembiayaan beasiswa dari pemerintah secara gratis dan mendapatkan uang saku, apa salahnya kita coba beralih kita ke kuliah dulu. Kuliah gratis. Kuliah teman-teman itu dibiayai oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang bayar ke IKMI untuk bayar SPP dan registrasi dan lainnya. Lalu pemerintah nih ada uang buat uang saku teman-teman, jebret sebesar 700. Kalau teman-teman kerja dengan kondisi seperti ini, nyari sana-sini dengan ijazah SMA, apakah teman-teman dapat diterima dengan di perusahaan-perusahaan yang bagus? Nah, itu pikir lagi. Kalau kita kasih kesempatan kita untuk belajar, kita lihat perusahaan-perusahaan di bawah BUMN, Badan Usaha Milik Negara, ada Pertamina, ada Pupuk, kemudian ada Pelindo. Mereka sudah membuka diri untuk magang. Magang itu adalah kerja praktek teman-teman di sana. Artinya, ketika nanti belajar di sini, di semester 5, teman-teman magang kerja di BUMN. Nah, kalau misalkan teman-teman akademiknya bagus, nanti akan diterima di sana, akan dipanggil menjadi pegawai. Kalau misalkan kita kerja dahulu dengan ijazah SMA, kita kalau lihat dari level kompetensinya hanya sebatas operator. Nah, kalau S1 ahli. Nah, ahli itu bisa ke mana-mana. Kalau kita udah bekerja magang di perusahaan-perusahaan terbesar, perusahaan-perusahaan ternama dari bawah BUMN, kita memiliki pengalaman, kita memiliki relasi, kita memiliki atasan yang baik. Nah, dari sanalah nanti akan ada peluang untuk bisa bekerja di Pertamina dan sebagainya. Nah, ini makanya kesempatan baik dengan kondisi yang tidak menentu seperti ini, kita kuliah aja lah. Nah, kuliah toh dibayarin, dapat uang saku, enak. Nah, kerja teman-teman nyari duit, berapa UMR, belum dipotong ini itu, belum ini itu, habis. Tapi apakah karirnya jalan? Mohon maaf, untuk dari SMA mungkin karirnya akan lebih lama majunya. Seperti itu. Nah, maka dari itu kita hitung-hitungan nih. Pembebasan biaya kuliah pendidikan dibayarkan langsung, jadi SPP teman-teman dari negara langsung ke IKMI. Lalu untuk beban biaya hidupnya itu langsung ditransfer ke rekening teman-teman semua. Bukan melalui saya, bukan melalui Bu Gita, bukan melalui Pak Bani, bukan melalui Pak Irfan, tetapi dari Kementerian Keuangan langsung ke rekening teman-teman. Nanti teman-teman akan mendapatkan rekening masing-masing. Nah, ketika masuk awal bulan, masuk ke rekening teman-teman, bukan ke rekening kami, bukan institusi, bukan yang lain.
Jadi kita tidak ada pihak ketiga atau apa, langsung dari negara. Nih, kamu dipercayakan untuk belajar. Nah, sama negara belajar yang benar. Dikasih uang saku. Apa kita mau menolak? Nah, kalau misalkan saya suruh pilih waktu kuliah, kalau misalnya ada program ini, saya akan ngambil. Manfaatkan dengan baik, belajar sungguh-sungguh, kreatif. Nah, kesempatan bagi orang yang bersungguh-sungguh. Nah, seperti itu. Jadi bantuan biaya hidup 1 bulan itu sama dengan 700. Satu semester 6 bulan. 6 dikali 7, 4.200.000 teman-teman. 1 semester. 2 semester 8,4. Kalau sampai lulus S1 4 tahun. 4 tahun kalau misalkan ditotalin uang saku teman-teman sebesar 33.600.000. 4 tahun. Ditambah pengalaman magang di BUMN. Ditambah lagi relasi teman-teman. Ditambah lagi tracer alumni yang baik. Nah, jadi bisa dibayangkan gitu. Teman-teman mau milih kerja atau milih kuliah dengan kesempatan yang sangat baik ini. So ya kita kuliah karena udah jelas uang sakunya sekian, udah jelas dikasihnya, teman-teman tinggal belajar. Tidak usah mikirin saya ngekosnya gimana, tidak usah, cukup di rumah aja sekarang sampai kondisi yang sudah kondusif. Artinya apa? Bantuan biaya hidup langsung ke teman-teman tanpa ada potongan sekalipun. Nah, itu keunggulan dari KIP, beasiswa KIP. Oke, lanjut. Nah, tadi yang saya bilang bahwa jangka waktu pemberian KIP kuliah sarjana sebesar maksimal 8 semester. Tadi kalau hitung-hitungan 8 semester itu, kalau S1 teman-teman akan mendapatkan bantuan biaya hidup 33,6 juta. Kalau S1 berapa, Pak? Kalau S1 D3 kan 3 tahun, ya sekitar 25,2. Nah, seperti itu. Enak, ya enak. Kalau misalkan saya, Pak Bani, Pak Abu Gita, Pak Irfan, pada waktu saat kuliah ada konsep KIP ini, ya insya Allah saya akan ambil. Cuman kan beda tiap tahun atau misalkan berapa tahun sekali beda nama beasiswanya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, pasti ketika uang negara itu dikasih kepada teman-teman, nih kamu belajar yang benar, yang sungguh-sungguh. Nah, pasti kan ada komitmen. Ada perjanjian yang teman-teman harus taati. Perjanjian itu tidak merugikan teman-teman. Kenapa tidak merugikan? Lihat. Pertama, sedang tidak menerima beasiswa pendidikan lain. Artinya ketika dikasih beasiswa dari negara, nih kamu beasiswa KIP. Nanti tiap semester itu ada beasiswa lagi. Namanya PPA, akademik nilai. Apakah kalian ambil? Jangan. Itu untuk yang lain, kasih kesempatan yang lain. Sama. Tetapi nilainya tidak lebih tinggi dari teman-teman. Seperti itu. Dan cuman ada 1 semester. Semester depannya ya kalau dapat, kan ada seleksi. Nah, seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan. Ada lagi nanti UKT, uang kuliah tunggal, pas waktu zaman awal COVID, mengucurkan berapa mahasiswa ini dapat hampir 300 yang mendapatkan UKT. Tapi hanya cuma setahun. Teman-teman sesuaikan dengan program studinya. 3 tahun, 4 tahun. Dapat tambah potongan. Nah, seperti itu. Kemudian bersedia untuk mempertahankan IPK minimal 3,25. Jadi nanti teman-teman ditugaskan untuk belajar, kreatif, berkreasi. Nah, mempertahankan IPK 3,25. Artinya kenapa? IPK 3,25 akan bersaing di dunia industri nanti. Nah, kalau misalkan magangnya saya ogah-ogahan, tidak serius. Nah, pasti kan daftar ke perusahaan A, perusahaan B. Itu akan menjadi pembantu teman-teman karena IPK-nya di atas 3,25. Syukur-syukur teman-teman IPK-nya adalah 3,5 ke atas.
Dan bangga di sini ada namanya cum laude. Nah, seperti itu ya. Makanya mempertahankan. Itu tidak merugikan. Aturan itu adalah menguntungkan teman-teman untuk selalu berkreatif, terus mempertahankan IPK-nya. Selanjutnya, bersedia untuk tidak cuti selama program beasiswa kuliah. Artinya, beasiswa dari pemerintah itu sama aturannya, nggak ada yang beda, paling beda sedikit. Nah, ini tidak boleh cuti. Jadi, selama 3 tahun, ya udah 3 tahun belajar, tidak boleh cuti. Karena akan selesai cepat, nanti teman-teman bisa mendapatkan peluang lebih besar untuk bekerja. Nah, di situ kesempatannya. Jangan sampai tunda-tunda. Ya. Tingkat kehadiran dalam mengikuti perkuliahan minimal 70%. Artinya nanti teman-teman ketika mulai KBM, kalau tidak salah nanti Bu Gita menjelaskan bahwa KBM akan mulai minggu depan. Nah, akan lebih cepat. Nah, perkuliahan ya teman-teman ikuti. Tekniknya adalah telekonferensi seperti ini. Ya ini sebenarnya mah secara khidmat sama dengan pertemuan di kelas. Hanya saja saya tidak bisa berjabat tangan langsung dengan teman-teman, saya tidak bisa ngobrol langsung dengan teman-teman hanya melewat Zoom atau dunia maya dan yang lainnya. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, bersedia untuk dicabut beasiswanya jika tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan STMIK Cirebon. Jadi, kalau teman-teman yang siap dengan persyaratan itu, ini sangat mudah. Nah, terus kemudian serius teman-temannya. Jangan pindah karena historinya akan ini udah mendapat padahal belum selesai. Nanti ketika ada bantuan lagi teman-teman nggak bakal diterima. Itu hati-hati. Ya. Oke, lanjut. Oke, terima kasih saya ucapkan pada teman-teman. Saya ucapkan selamat datang di STMIK IKMI Cirebon menjadi bagian keluarga STMIK. Selamat berkarya, selamat meraih generasi emas yang akan datang, sukses selalu, jaga kesehatan, 5M, patuhi protokol kesehatan, jangan kemana-mana, cukup di rumah aja, kita belajar dari rumah, kita diskusi bisa belajar dari rumah, diskusi dari rumah, nanti bagaimana teknis pembelajarannya nanti akan dipelajari oleh Bu Gita dan Pak Irfan. Kami dari Prodi dan institusi Pak Ketua menyampaikan ucapan selamat karena beliau hari ini sedang ada kegiatan lagi, maka dari itu diwakili oleh saya. Beliau mengucapkan selamat dan sukses pada teman-teman gelombang 2 tahap 8 yang telah lulus dalam ujian CBT. Seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Odi Nurdiawan selaku Ketua Program Studi dari Prodi Komputerisasi Akuntansi dan Rekayasa Perangkat Lunak yang telah memberikan sambutan dan arahannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadikan motivasi untuk kita semua dalam menggapai cita-cita yang lebih baik bersama STMIK IKMI Cirebon. Jadi enak banget ya Pak Odi ya untuk kuliah di jalur KIP ini ya. KIP ini, KIP dapat uang saku, ya. Dapat uang saku gratis. Kalau misalkan kita bicara kerja, kalau misalkan kita bicara milik kerja, ijazah SMA, SMK itu paling banter kompetensinya adalah setara dengan operator. Tapi ketika S1 atau D3, teman-teman levelnya lebih tinggi dari SMA, SMK. Nah, itu kesempatan yang harus diambil. Kapan lagi? Ya sekarang. Itu Bapak nih. Ya teman-teman, jangan sia-siakan kesempatan ini. Jadi enak banget nih, kalaupun misalkan teman-teman utuh biaya hidupnya selama atau setiap semester itu teman-teman bisa umroh juga nih sepertinya Pak Odi. Itu. Oke, baik teman-teman, perlu diinformasikan juga nih bagi teman-teman yang telah dinyatakan lulus dalam pengumuman hasil ini, segera teman-teman persiapkan untuk melakukan daftar ulangnya dengan cara mengirimkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan dalam pengumuman ke alamat kampus STMIK IKMI Cirebon, Jalan Perjuangan nomor 10B Majasem, Kota Cirebon. Jadi mekanismenya teman-teman seperti ini ya.
Setelah teman-teman diumumkan hasil sekarang, yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah melakukan daftar ulang. Nah, apakah ada biaya untuk daftar ulang untuk jalur KIP di IKMI ini? Tidak ada sama sekali ya teman-teman. Tidak ada sama sekali untuk biaya daftar ulangnya, di sini gratis. Itu teman-teman ya. Nah, setelah daftar ulang, teman-teman nanti kita akan masuk kepada acara yang ketiga nih, yang berhubungan dengan kegiatan pengisian KRS. Nah, dalam acara ini teknis pengisian KRS atau kartu rencana studi akan disampaikan oleh Ibu Giftera Dwi Lestari. Kepada Ibu Gita dipersilakan. Ya, hatur nuhun Pak Bani atas waktunya. Saya izin share screen dulu. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semuanya. Izinkan saya perkenalan dulu ya. Nama saya Giftera Dwi Lestari. Teman-teman bisa panggil saya Ibu Gita. Saya sebagai ketua program studi Teknik Informatika. Nah, untuk teman-teman yang ngambil prodi Teknik Informatika nih ke depannya kita bakal sering-sering untuk bertemu atau kontak ya dengan saya. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Odi tadi ya sedikit bahwa teman-teman itu mendapatkan keistimewaan yang antaranya yaitu adalah teman-teman bisa mulai perkuliahan lebih awal dibandingkan dengan teman-teman angkatan lainnya yang di angkatan 2021. Gitu. Jadi teman-teman mulai minggu depan teman-teman sudah bisa mulai berkuliah dengan mengikuti pertama 3 mata kuliah. Nah, sisanya teman-teman akan mengikuti bareng dengan teman-teman yang angkatan lain di angkatan 2021 ini. Jadi teman-teman perkuliahannya 2 kali. Yang pertama adalah mulai minggu depan, itu 3 mata kuliah. Kemudian nanti di sekitar bulan Oktober, teman-teman mengikuti perkuliahan lagi, yaitu hanya mengikuti mata kuliah sisanya yang di semester 1. Gitu. Nah, teman-teman, sebelum mengikuti perkuliahan, teman-teman harus melengkapi dulu yang namanya pengisian KRS. Nah, KRS itu apa sih? Saya di sini akan menjelaskan ya, teman-teman. Nah, KRS itu apa? KRS itu adalah kartu rencana studi yang harus teman-teman isi setiap teman-teman mau memulai semester baru. Gitu. Jadi ini teman-teman mau mulai semester 1, maka teman-teman harus melakukan pengisian kartu rencana studi semester 1 atau semester yang akan mendatang. Nah, sama nanti di semester selanjutnya, di semester 2, semester 3, dan seterusnya, itu teman-teman sebelum mulai kuliah, teman-teman wajib mengisi kartu rencana studi. Nah, yang diisikan di kartu rencana studi adalah rencana pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar yang akan diikuti oleh teman-teman, mulai dari perkuliahan, praktikum, kemudian kegiatan magang, skripsi, dan sebagainya. Nah, persyaratan untuk mengisi KRS bagi teman-teman yang KIP, cukup teman-teman mengikuti saja pengarahan dari kami setiap awal semesternya, dan juga melengkapi mungkin persyaratan-persyaratan yang harus teman-teman lengkapi di persyaratan KIP, beasiswa KIP gitu. Nah, untuk persyaratan akademik teman-teman bisa langsung mengisi. Jadi bedanya dengan teman-teman yang tidak mendapatkan beasiswa, kalau teman-teman yang tidak mendapatkan beasiswa itu sebelum mengisi KRS mereka harus dulu membayarkan biaya
mereka membayar biaya pendidikan, mereka tidak boleh mengisi KRS. Nah, untuk teman-teman yang mendapatkan beasiswa ini, teman-teman bisa langsung saja mengisi KRS setiap semesternya. Nah, mekanismenya pertama setiap semester atau setiap akan masuk ke semester baru, kita pasti akan ada yang namanya pengarahan akademik. Kita akan ada yang namanya bimbingan akademik. Nah, hal itu wajib untuk teman-teman ikuti sebelum mengisi KRS. Nah, yang kedua adalah teman-teman melakukan pengisian KRS. Nah, di pengisian KRS ini teman-teman mengisikan biodata, juga teman-teman melakukan pemilihan mata kuliah yang akan diambil di semester yang akan datang. Nah, pengisian KRS ini bersifat wajib teman-teman setiap semesternya. Jadi, kalau teman-teman tidak mengisi, ada resiko yang teman-teman akan alami. Gitu. Yang pertama adalah teman-teman tidak bisa mengikuti perkuliahan pada semester yang mendatang. Gitu. Jadi ketika teman-teman mengisi kartu rencana studi itu kan teman-teman memilih mata kuliah yang akan teman-teman tempuh gitu. Jadi ketika teman-teman tidak melakukan pengisian KRS berarti tandanya teman-teman belum melakukan pemilihan mata kuliah yang akan diambil sehingga resikonya teman-teman namanya gitu ya tidak terregistrasi atau tidak akan tercantum dalam absen, baik itu nanti absen kegiatan belajar mengajar, absen atau daftar peserta ujian tengah semester, ujian akhir semester, terus misalnya absen kegiatan bimbingan dan sebagainya gitu. Nah, ketika teman-teman namanya tidak ada dalam absen, otomatis walaupun teman-teman terus hadir mengikuti perkuliahan atau mengikuti bimbingan, otomatis teman-teman itu tidak akan terekap kehadirannya. Nah, bila teman-teman tidak terekap kehadirannya, tentu nanti teman-teman itu tidak akan terlihat keaktifannya perkuliahannya, gitu. Teman-teman nanti ketika teman-teman tidak mengisi KRS, ujung-ujungnya teman-teman akan dinyatakan tidak aktif perkuliahannya. Nah, kita kan perguruan tinggi itu kita selalu melakukan pelaporan setiap semesternya ke Kementerian Pendidikan Tinggi. Keaktifan mahasiswa itu selalu kita laporkan setiap semester. Nah, apabila teman-teman tidak aktif perkuliahannya, karena teman-teman tidak mengisi KRS, otomatis ketika kita laporkan ke Kementerian Pendidikan Tinggi, status teman-teman itu akan nonaktif. Gitu. Maka resiko selanjutnya adalah teman-teman tidak lagi bisa berkuliah di Teknik Cirebon. Seperti itu. Jadi teman-teman perlu ingat bahwa pengisian KRS ini sifatnya wajib dan setiap semester harus teman-teman lakukan. Gitu. Jadi ketika teman-teman mau masuk semester baru nih nanti, misalnya di semester 2 atau 3 dan seterusnya sampai teman-teman lulus, itu teman-teman harus mengingat bahwa setiap semester teman-teman harus melakukan pengisian KRS. Gitu. Resikonya apabila tidak melakukan pengisian KRS, maka status mahasiswanya adalah nonaktif. Ya, mohon diingat. Nah, bagaimana sih untuk mengisi KRS? Nah, formulir atau link formulir untuk KRS itu sudah teman-teman bisa lihat di pengumuman hasil tes yang teman-teman dapat. Nah, informasinya bisa itu disampaikan oleh front office di surat pengumuman itu atau surat kelulusan itu ada link untuk pengisian KRS. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana untuk mengisi formulir tersebut. Nah, teman-teman, ini formulir KRS yang akan teman-teman isi. Jadi di sini ada terdiri dari 15 section. Untuk yang pertama, teman-teman adalah melakukan pengisian identitas nama lengkap mahasiswa. Ini mohon diisi dengan huruf kapital dan juga tidak disingkat, atau teman-teman bisa isi sesuai dengan nama di KTP atau nama di ijazah terakhir. Jadi mohon apabila misalnya namanya
Contohnya saya, Giftera Dwi Lestari. Mohon tidak disingkat, jadi Giftera D misalnya, hanya seperti itu. Karena teman-teman malas nulis misalnya, jadi hanya teman-teman tuliskan Giftera D. Tapi teman-teman harus lengkap menuliskannya Giftera Dwi Lestari sesuai dengan apa yang tercantum di KTP teman-teman dan juga di ijazah terakhir teman-teman. Kemudian teman-teman selanjutnya mengisi program studi. Nah, ini tolong diisikan sesuai dengan program studi yang sudah teman-teman pilih ketika mendaftar di STANIK IKMI Cirebon. Ya, apabila teman-teman ketika mendaftar ke IKMI memilihnya teknik informatika, ya silakan pilih teknik informatika. Atau memilihnya manajemen informatika, silakan pilih manajemen informatika. Ketika memilih komputerisasi akuntansi, silakan pilih komputerisasi akuntansi. Jangan teman-teman ketika mendaftar memilihnya ke teknik informatika, tapi ketika mengisi KRS isinya manajemen informatika. Nanti data yang di kami akan mengalami ketidaksesuaian ya dengan apa ya data yang sudah teman-teman isikan sebelumnya. Selanjutnya teman-teman isikan gelombang pendaftarannya untuk sekarang itu di gelombang 2, terus tahapnya sesuai dengan tahap pendaftaran teman-teman. Kemudian selanjutnya ada pemilihan ukuran jas alma mater. Nah, di sini sudah kita sediakan detail dari masing-masing size jas alma mater yang kita sediakan. Ya, ini teman-teman sebelum melakukan pemilihan ukuran jas alma mater, teman-teman silahkan ukur dulu badannya, kemudian pilih ukuran jas alma mater yang sudah sesuai dengan ukuran badan teman-teman masing-masing. Bisa teman-teman lebihkan atau besarkan ukurannya dari ukuran yang normal ya, biar bisa dipakai lebih lama. Jangan mengambil yang lebih kecil, nanti ukuran nanti jas alma maternya tidak cukup. Nah, selanjutnya teman-teman mengisi mata kuliah yang diambil. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwa teman-teman itu mulai minggu depan bisa mulai perkuliahan untuk 3 mata kuliah awal semester 1. Nah, mata kuliah yang diambil itu sama untuk semua prodi, baik prodi teknik informatika, manajemen informatika, atau manajemen, maksud saya untuk prodi komputerisasi akuntansi. Yang pertama adalah mata kuliah Pancasila, kemudian yang kedua adalah mata kuliah Bahasa Inggris, yang ketiga adalah mata kuliah pengetahuan dasar teknologi informasi. Jadi untuk nanti yang teman-teman prodi TI ini di sini dipilih, ini kan yang pertama prodi teknik informatika pilih Pancasila, Bahasa Inggris, dan juga pengetahuan dasar teknologi informasi. Nah, sama untuk yang MI sama mengambil Pancasila, Bahasa Inggris, dan juga pengetahuan dasar teknologi informasi. Yang KA juga sama di sini pilih Pancasila, Bahasa Inggris, dan pengetahuan dasar teknologi informasi. Nah, sisa mata kuliah yang belum diambil itu nanti teman-teman akan mulai perkuliahannya di bulan Oktober berbarengan dengan mahasiswa lainnya angkatan 2021. Untuk isian selanjutnya ada isian identitas diri. Jadi di sini teman-teman tuliskan lagi nama lengkap, jangan disingkat. Tuliskan dengan huruf kapital atau huruf besar semua. Selanjutnya teman-teman isi nomor WhatsApp atau nomor handphone yang aktif. Jadi ketika kita hubungi nomor tersebut, kita bisa langsung terhubung ke teman-teman. Kemudian isi nomor induk siswa nasional atau NISN. Ini biasanya teman-teman dapat ketika sekolah. Terus ada nomor induk kependudukan atau NIK. Ini adalah nomor KTP teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum dapat KTP, teman-teman bisa cek nomor ini di KK atau kartu keluarga.
pasti ada nomor induk kependudukan teman-teman. Walaupun belum punya KTP, pasti ada di kartu keluarga. Selanjutnya isikan tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, golongan darah. Apabila teman-teman misalnya belum tahu golongan darahnya apa gitu ya, silakan pilih yang other. Terus untuk tingkat atau semesternya, pilih yang semester ganjil, agamanya silakan diisi sesuai dengan kepercayaan teman-teman masing-masing. Status mahasiswanya ini isikan dengan yang biasa ya, semuanya. Status mahasiswa teman-teman pilih yang biasa. Status sipilnya bagi teman-teman yang belum menikah ya pilih belum kawin, apabila ada yang sudah menikah pilih yang kawin. Kemudian asal lingkungan kebudayaan, ini suku teman-teman asalnya dari Sunda, Jawa, Batak, atau misalnya tidak ada dari ketiga pilihan tersebut, pilih yang other. Selanjutnya teman-teman mengisikan alamat sesuai dengan KTP teman-teman. Mulai dari nama jalan, kemudian RT-nya berapa, RW-nya berapa, kelurahannya apa, kecamatannya apa, kota kabupatennya, kemudian provinsi dan kode pos. Nah, sama seperti tadi, kalau misalnya teman-teman belum dapat KTP, ini semua bisa teman-teman lihat di kartu keluarga. Nah, alamat tinggal saat ini untuk teman-teman yang tidak tinggal sesuai dengan alamat KTP, teman-teman. Ya, misalnya teman-teman alamat KTP-nya di Indramayu misalnya, tapi teman-teman saat ini tinggalnya di Cirebon. Ya, berarti di sini teman-teman isikan dengan alamat di Cirebon. Gitu. Tapi ya, misalnya sesuai dengan KTP, ya isikanlah sesuai dengan KTP sama seperti alamat yang di atas. Tapi di sini diisikannya sudah lengkap. Di sini satu kolom ini pengisiannya mulai dari nama jalan, RT, RW, desa kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan kode pos. Selanjutnya teman-teman mengisikan riwayat pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas atau sekolah kejuruan. Nah, ini diisinya adalah nama sekolah, garis miring tahun lulus. Misalnya teman-teman di sekolah menengah atasnya teman-teman isi SMA Negeri 1 Cirebon, garis miring 2021. Berarti itu teman-teman sekolah di sekolah SMA 1 Cirebon, lulusnya tahun 2021. Bukan tahun masuk ya, ingat, ini nama sekolah, garis miring tahun lulus. Nah, ini diisinya cukup sampai yang sekolah menengah atas. Untuk yang D1, D2, D3 ini teman-teman bisa kosongkan saja. Terus ini terdaftar pertama kali di STEM IKMI Cirebon, teman-teman pilih yang iya. Terus program atau jenjang studinya silakan disesuaikan. Untuk yang diploma atau D3 itu bagi teman-teman yang memilih program studi manajemen informatika atau komputerisasi akuntansi. Kemudian untuk teman-teman yang memilih program studi teknik informatika, teman-teman pilih yang jenjang sarjana. Tahun masuknya tahun 2021. Nah, program studinya sesuai dengan apa yang diisikan di atas. Terus ini boleh teman-teman kosongkan saja ke bawahnya. Riwayat bekerja ini teman-teman yang misalnya ada yang sedang bekerja, ini silahkan diisi. Apabila teman-teman tidak ada, ya boleh dikosongkan ya. Jadi ini untuk teman-teman yang misalnya sudah ada yang sudah bekerja, silakan diisi di sini nama instansi atau tempat kerjanya apa, jabatannya apa, alamatnya, alamat tempat bekerjanya di mana. Kemudian ini ada akomodasi. Akomodasi itu untuk teman-teman yang misalnya ngekos atau kontrak atau misalnya tinggal di rumah saudara di Cirebon ya. Di sini teman-teman isikan tinggal di Cirebonnya sejak tahun berapa, kemudian hubungan dengan yang ditinggalinya hubungannya apa. Misalnya tinggal dengan orang tua, tinggal dengan kakak atau ngekos atau asrama ya, sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Nah, kemudian selanjutnya ada pengisian mengenai data orang tua atau wali. Yang pertama, teman-teman mengisikan nama orang tua atau wali perempuan atau ibu ya. Nah, di sini terus kemudian yang keduanya mengisikan nama orang tua bapak atau wali laki-laki. Jadi nama ayah atau wali laki-laki. Terus teman-teman yang selanjutnya mengisikan nomor handphone orang tua atau wali. Jadi di sini boleh teman-teman isikan nomor telepon, misalnya ayah atau ibu atau wali, salah satunya saja yang bisa kita hubungi ya. Kemudian alamat orang tua, silakan diisikan lagi apabila sama dengan alamat teman-teman, ya dituliskan lagi di sini. Kemudian pekerjaan orang tua atau walinya apa, untuk yang bekerja di perusahaan atau instansi, namanya apa, jabatannya apa, kemudian pendidikan terakhir orang tua apa. Nah, yang membiayai pendidikan ini teman-teman kan dari KIP ya, dari pemerintah, ini boleh dikosongkan saja, atau misalnya teman-teman boleh isi dengan nama orang tua teman-teman masing-masing. Jadi di sini nama orang tua, alamat hubungan, pekerjaan orang tuanya ya di sini, nama instansinya apa, jabatannya, kemudian alamat perusahaannya. Nah, selanjutnya ada teman-teman harus mengupload di sini foto pas foto formal. Ya, di sini teman-teman upload pas foto formal ini untuk kepentingan kartu tanda mahasiswa atau KTM ya, teman-teman. Jadi mohon dipersiapkan foto sebaik mungkin, secantik mungkin, seganteng mungkin ini agar teman-teman nanti mendapatkan kartu tanda mahasiswanya itu teman-teman puas dengan hasilnya ya. Jadi jangan foto selfie, kalau bisa teman-teman ke studio gitu, minta difoto yang bagus. Untuk background-nya ini bebas ya, boleh teman-teman warna biru atau merah atau putih, tapi pakai bajunya yang kontras ya, jangan teman-teman foto background-nya biru, pakai bajunya biru juga sama gitu ya, nanti tidak kelihatan. Terus yang terakhir teman-teman menguploadkan KTP dan kartu keluarga. KTP, jadi teman-teman silahkan ini KTP dan kartu keluarganya di-scan atau di-foto, kemudian di-uploadkan ke sini. Ya, untuk yang teman-teman belum punya KTP ya kartu keluarga dua-duanya tidak apa-apa. Gitu. Oke, sekian penjelasan mengenai pengisian KRS dan juga penjelasan mengenai sosialisasi KRS dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi ke Pak Bani. Baik, terima kasih kepada Ibu Gita yang telah menyampaikan teknis pengisian KRS-nya. Semoga dengan apa yang telah disampaikan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Adapun jika teman-teman ingin berkonsultasi terkait hubungi Biro Administrasi Akademik atau BAAK di nomor 0823 1170 ya, teman-teman bisa catat. Teman-teman jika ingin berkonsultasi mengenai pengisian KRS bisa dicatat nomornya di nomor 0823 1111 2770. Dan untuk kontaknya teman-teman bisa simpan dari grup tahap 9 juga, di sana sudah ada ya. Baik teman-teman yang kami banggakan, saya ingatkan kembali nih untuk teman-teman mekanisme setelah kalian dinyatakan lulus dalam pengumuman hasil tes untuk tahap 9 ini ya. Kemudian pengisian KRS. Nah, pengisian KRS ini merupakan syarat utama untuk mengikuti kegiatan perkuliahan. Nah, setelah mengisi KRS, nanti teman-teman akan mendapatkan NIM ya, nomor induk mahasiswa dari akademik yang nantinya akan dipergunakan untuk kegiatan perkuliahan dan sebagai
identitas kalian bahwa kalian telah menjadi mahasiswa STEMIK IKMI Cirebon. Seperti itu mungkin ya Bu Gita ya. Nah, baik teman-teman yang saya banggakan, sebelum masuk ke dalam teknis perkuliahan, seperti apa, kita lanjut terlebih dahulu nih di acara yang keempat, yaitu pengarahan kegiatan perkuliahan yang akan disampaikan oleh Bapak Irfan Ali MKom. Beliau selaku admin Smart Learning STEMIK IKMI Cirebon. Kepada Bapak Irfan Ali, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Bani. Selamat siang semuanya. Masih ada di sini semuanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja ya untuk pemaparan materi ya, materi untuk pembelajaran yang ada di STEMIK Cirebon, yaitu ada dua ya, satu menggunakan meeting room ya, meeting room dengan Zoom ya, dan satu lagi menggunakan smart learning, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah tempat pembelajaran kita ya di STEMIK Cirebon menggunakan learning ya, smart learning IKMI ID ya. Nah, kalau misalkan kalian sudah ya, di mute dulu ya. Nah, nanti kan kalian sudah registrasi KRS ya, sudah registrasi KRS dan pengisian KRS online. Kalian mengisi email dengan benar ya. Kalian isi email dengan benar, jika email yang salah itu tidak akan masuk ya untuk username dan password, karena username dan password dikirim melalui email ya. Nah, usahakan pengisian email itu benar ya, karena masih ada beberapa mahasiswa yang pengisian emailnya itu kan admin akan menerima email mahasiswa dan akan memberikan username dan password melalui email. Oke, kita contoh masuk ya. Nanti emailnya kan nanti username akan dikirimkan ke email. Kita masuk contoh di sini. Nah, ini kalau misalkan kalian sudah mendapatkan email, kalian bisa masuk melalui smartlearning.ikmi.ac.id untuk pembelajaran online ya. Pembelajaran online-nya di Smart Learning. Nah, ini awalnya kita ngapain sih di sini? Ini adalah halaman utama kita ya, halaman utama kita. My Course ya, My Course ini adalah yang akan contohnya di sini ada tahun angkatan 2021 ganjil 1, ini berarti untuk semester 1 tahun angkatan 2021 ya. Nah, di sini ada yang aktif adalah 3 mata kuliah sementara ya. 3 mata kuliah yang sementara yang aktif. Di sini ada bahasa Inggris dasar, Pancasila, dan pengetahuan dasar teknologi informasi. Nah, ini teknologi informasi ini bukan jurusan ya, tapi ini mata kuliah ya. Karena ada beberapa mahasiswa ini kok pengetahuan dasar teknologi informasi, sedangkan saya jurusannya RPL, bukan pengetahuan dasar RPL. Nah, ini hanya mata kuliah dasar ya, seperti itu ya. Nah, ini KBM di semester 1. Nah, jika kalian sudah mendapatkan username dan password, kalian usahakan ubah passwordnya ya. Kalian ubah passwordnya dengan cara bagaimana sih? Kenapa sih harus diubah gitu ya passwordnya? Nah, karena untuk menjaga privasi antara mahasiswa dan admin ya. Karena kan admin bisa membuka username dan password untuk membantu mahasiswa. Tetapi kan untuk menjaga keprivasian mahasiswa,
kalian harus merubah passwordnya seperti itu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalian ke edit profile ya. Edit profile. Nah, ini untuk nama itu tidak bisa diubah ya. Untuk nama tidak bisa diubah, nama depan dan nama belakang ini tidak bisa diubah, dan username juga tidak bisa diubah karena username ini bersifatnya name ya, nomor induk mahasiswa. Jadi nanti kalian mendapatkan username itu adalah name kalian karena setiap username, setiap name ini berbeda-beda ya. Untuk TI adalah 4121 bla 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 kan belakang 4 angka belakangnya bebas ya. Untuk KA 32, untuk RI 31, untuk RPL 342 dan untuk SI 43 seperti itu. Nah, ini apa yang bisa diubah? Di sini adalah email ya. Email kalian bisa ubah kalau misalkan ini default ya. Tapi kalau misalkan kalian emailnya sudah benar, maka email ini adalah email kalian ya, seperti itu. Ini email kalian nanti. Nah, ini nomor ponsel ya, nomor ponsel yang bisa dihubungin. Nah, entah WhatsApp, entah nomor telepon biasa seperti itu. Karena kan mahasiswa sekarang kebanyakan nomornya nomor WhatsApp, tapi nomor teleponnya itu berbeda ya. Usahakan masukkan yang aktif yang bisa dihubungi ya, entah WhatsApp, entah nomor ponsel biasa seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita untuk merubah ini, kita masukkan password awal ya. Kita masukkan password awal. Kita masukkan password awal. Nah, kita konfirmasi password baru ya. Nah, kita masukkan password baru. Sorry, kita masukkan. Nah, ini ya. Kita masukkan password baru, terus kita konfirmasi passwordnya ya, konfirmasi password baru. Disamakan ya. Selanjutnya ada Skype. Silakan kalau misalkan kalian punya Skype, masukkan Skype. Kalau misalkan kalian punya LinkedIn, silakan masukkan LinkedIn. Oke, selanjutnya kita save. Nah, ini you have type 2 different password. Nah, ini gagal ya. Nah, kita ubah passwordnya lagi. Coba. Nah, ini benar ya. Nah, tadi kalau misalkan salah, kalian usahakan sampai dengan your password has been saved. Ya. Karena banyak yang mahasiswa yang merubah password dikiranya sudah diubah passwordnya ya. Jadi passwordnya kalau misalkan sudah diubah, kalian akan mendapatkan your password profile has been saved. Ya, ini adalah diubah passwordnya. Nah, selanjutnya kalian masuk ke My Course ya. Kalian masuk ke My Course, apa yang akan kalian lakukan? Nah, di sini yang kalian lakukan adalah membuka mata kuliah yang sedang aktif ya. Jika kalian mendapatkan jadwal ya, misalkan Pancasila di hari Rabu pukul 2 ya. Berarti sekarang Pancasila sedang aktif. Nah, kalian buka Pancasila. Nah, di sini ada beberapa yang harus kalian patuhi ya. Di sini adalah selamat datang di mata kuliah Pancasila. Nah, ini Anda wajib masuk ke icon description untuk memahami deskripsi mata kuliah ya, mata kuliah setiap modulnya.
Anda wajib masuk learning path yang memuat modul-modul pembelajaran. Nah, Anda wajib mengikuti setiap modul yang dapat memuat beberapa topik pembahasan. Nah, ini diwajibkan untuk ikut ya. Nah, contohnya di sini kita masuk di course description. Nah, di sini ada deskripsi umumnya ya. Deskripsi umum tentang mata kuliah Pancasila ini apa sih gitu kan. Terus berapa SKS untuk mata kuliah ini? Nah, ini mata kuliah Pancasila berjumlah 2 SKS ya. Dengan pendidikan yang diajarkan adalah secara teoritis, asinkron dan sinkron ya. Melalui pendekatan general education agar mahasiswa mampu menginternalisasikan sikap dan nilai luhur. Ini contoh ya seperti ini. Nah, selanjutnya apa? Ada tujuannya, tujuan mata kuliahnya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini tujuannya. Selanjutnya struktur kontennya. Nah, di sini ada 16 struktur konten. Ya, 16 struktur konten. Apa aja sih? Nah, kalau misalkan di perkuliahan di sini ada 16 kali pertemuan. Nah, kita bagi 2. Kita bagi 2 dengan adanya ujian tengah semester di pertemuan ke-8. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan UTS ke-8. Nah, selanjutnya ini juga 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ada UAS di akhir pertemuan ya, di pertemuan 16. Jadi kita pertemuan ada 16 pertemuan, 2 itu UTS dan UAS, sisanya itu kita pertemuan secara online atau maya ya, selama 14 kali pertemuan seperti itu. Nah, selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka dan evaluasi formatif dan survei atau umpan balik ya seperti itu. Itu setiap modulnya pasti ada seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini ada metode berbasis blended learning ya, sebagai berikut nih contohnya. Ini ada video tutorial, ada pemaparan bahan pembelajaran yang berupa PowerPoint, dokumen, atau PDF seperti itu. Jadi nanti di dalam pembelajaran itu ada PowerPoint, ada PDF dan dokumen ya. Terus juga di sini ada referensi pendukung pembelajaran yang berupa PDF seperti itu. Nah, ada video pengayanya juga ya, video pengayaan pembelajaran, diskusi dan tanya jawab mahasiswa dan dosen, latihan mandiri dan tes formatif ya di sini. Jadi setiap modul ada metode pembelajaran seperti ini semua. Ada videonya, ada pembelajaran pemaparannya gitu ya. Video pengayaannya. Ini ada semua di situ. Nah, ini referensi pendukung kalau misalkan kalian mau tahu dosen ini mengambil mata kuliah ini dari buku apa sih gitu ya. Nah, di sini ada buku-bukunya ya. Contohnya di sini ada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Nah, ini tentang pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi. Nah, di sini selanjutnya ada pendidikan Pancasila dari UNES Press ya. Nah, ini banyak ya, ada 5 buku. Berarti dosen ini mengambil 5 buku dari pembelajaran ini dari 5 buku ya. Nah, selanjutnya di sini ada sumber daya manusia dan teknik ya. Nah, sumber daya teknik ini siapa saja sih? Ada teacher ya, ada teacher di sini contoh dosennya ada Ibu Nisa Dianwati Nuris dan Pak Saiful Anwar ya. Bapak Saiful Anwar. Nah, ini di sini yang mengajarkan ada 2 dosen gitu ya. Ada 2 dosen dan course designer ya, course designer dan technical support. Nah, ini contoh saya sebagai technical support di course Pancasila, contoh seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah RPS-nya. Nah, RPS ini jadi dosen ini mengajarkan apa
mengajarkan apa aja sih di sini. Ada tertera di sini semua. Ya, ini juga sama seperti konten-konten yang di atas seperti itu ya. Ini 1 sampai 8 ya UTS dan 16 UAS ya, seperti itu. Nah, ini contoh deskripsi dari suatu mata kuliah. Deskripsi mata kuliahnya seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih yang dilakukan? Nah, selanjutnya di sini kalian bisa untuk melakukan pembelajarannya. Bagaimana sih pembelajaran menggunakan blended e-learning ini seperti itu ya. Nah, kita buka learning pad. Kita buka learning pad. Oke, kita buka learning pad. Nah, ini ada 2 pertemuan yang aktif. Ya, 2 pertemuan yang aktif. Sedang aktif ini pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Ya. Nah, selanjutnya apa sih yang kalian lakukan? Nah, yang kalian lakukan adalah buka satu persatu mata kuliah tersebut karena ini ada progresnya. Nah, progres ini diwajibkan untuk mengikuti semua langkah-langkah yang dosen buat ya seperti itu. Nah, contoh kita buka pertemuan ke-1. Nah, kita buka pertemuan ke-1 di sini adalah konsep urgensi. Nah, kalau misalkan kalian tidak muncul, kalau kalian menggunakan ponsel, di sini kan ada tampilan pertemuan ke-1. Kalau misalkan kalian pengguna ponsel, ini munculnya sebelah sisi kiri saja, ya. Nah, untuk menampilkan sebelah sisi kanan seperti ini, kalian klik tanda 3 ini ya. Kalian klik di sini collapse, ya. Collapse. Nah, ini di sini otomatis kita jadi 1 ya. Kalau misalkan kalian pengguna ponsel, tapi diusahakan kalian menggunakan kalau tidak laptop ya komputer seperti itu ya. Nah, kalian bisa kalau misalkan mau lanjut dikecilin lagi ya. Dikecilin lagi bisa next seperti itu. Ya. Selanjutnya, nah ini kalian harus menyelesaikan topik-topik pembelajaran yang ada di sini seperti itu ya. Nah, di sini ada pertemuan 1, tujuannya apa sih? Nah, strukturnya apa? Nah, di sini ada strukturnya. Ada 2 topik, yaitu 1 kontrak kuliah dan 2 menanyakan alasan diperlukan pendidikan Pancasila. Nah, ini topik-topiknya. Ini video Zoom-nya. Selanjutnya kalau misalkan pertemuan 1 dan sampai 7 ya, sampai 7 kalau tidak salah menggunakan Zoom. Nah, ini selanjutnya kita klik pengantar. Jadi ini harus 1 persatu ya dikliknya. Oke, kita tunggu. Nah, ini progres pun naik ya. Jadi setiap kita klik, dia progres itu naik ya. Ini pengantar topik. Nah, ini ya pengantar topik. Assalamualaikum. Selamat datang di Pendidikan Pancasila. Nah, ini adalah pengantar topik dari yang akan diajarkan. Nah, bahan ajarnya di sini ada bahan ajar. Agak lama ya, sebentar ya.
Nah, ini bahan ajarnya. Sini PowerPoint ya. PowerPoint bisa kita next gitu ya. Kita scroll saja. Ya, ini pembelajaran yang menggunakan PowerPoint ya. Ini contohnya ya, contoh untuk pembelajaran melalui PowerPoint yang ada di Blended Learning. Nah, selanjutnya referensi pendukung. Nah, ini referensi pendukungnya ada 2 ya. Ini buku 1, buku kedua gitu ya. Ini buku-buku yang ada untuk dipelajari di topik 1 seperti itu. Nah, contoh di sini ada video juga, video pembelajarannya. Nah, ini videonya ya. Kita bisa play langsung di sini. Seperti itu. Nah, ini video pembelajarannya. Kita lanjut video pengayaan. Nah, ini video pengayaannya tentang Pancasila ya, Pancasila di dalam pendidikan. Oke, selanjutnya di pengantar topik kedua. Kita next ke topik kedua. Nah, ini topik keduanya ya. Topik kedua dan bahan ajarnya. Nah, ini bahan ajar ya. Bahan ajar di topik kedua, selanjutnya referensi. Jadi setiap topik itu berbeda-beda ya di sini ya. Di sini tentang menanyakan alasan penolakan pendidikan Pancasila, contohnya seperti itu. Oke, kita referensi pendukung. Nah, ini referensinya, selanjutnya video pembelajarannya. Oke, video pengayaan kita next aja ya, lanjut ya gitu ya. Oke, jadi kita contoh menyelesaikan satu modul ya, satu modul di Pancasila. Kita selesaikan satu modul. Oke, ini diskusi. Kita lanjut. Nah, ini kalau untuk tes, untuk dicentang ya. Untuk dicentang ini kita harus menyelesaikan tesnya seperti itu ya. Kita menyelesaikan tesnya, contoh seperti ini. Saya isi asal aja ya. Saya isi asal, contoh. Seperti ini, save. Kita save. Oke, kita save ya. Oke. Nah, ini maka sudah kita selesaikan mata kuliah tersebut ya. Oke, kita sudah selesaikan mata kuliah ini dan dinyatakan sudah
isi absen, ya seperti itu. Ini untuk mengisi absensi di satu mata kuliah. Nah, selanjutnya apa sih yang selanjutnya tuh? Nah, selanjutnya kalau misalkan ada yang modul kedua, kita selesaikan ke modul kedua gitu ya. Nah, itu pun kalau misalkan masih aktif ya, karena kemarin itu ada beberapa mahasiswa yang baru masuk, jadi di sini pertemuan 1 pun masih aktif ya. Oke, kemungkinan kalau misalkan untuk pembelajaran online kita menggunakan smart learning ya. Yang kita gunakan adalah smart learning, nanti akan dikirimkan username dan password melalui email. Oke, terima kasih Pak Bani, sudah cukup untuk Baik, terima kasih Pak Irfan. Mohon teman-teman untuk di-mute dulu ya. Untuk di-mute dulu Zoom-nya. Baik, terima kasih kepada Bapak Irfan Ali selaku admin Smart Learning STEMIK IGMI Cirebon yang telah menyampaikan teknis kegiatan perkuliahannya. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Adapun jika teman-teman ingin berkonsultasi terkait akun Smart Learning-nya, silakan teman-teman bisa chat di nomor Biro Administrasi Akademik di nomor 0823 1111 2770, atau teman-teman bisa langsung save di kontak dalam WA grupnya tahap 9 ya. Baik teman-teman yang saya banggakan, sebelum memasuki ke acara penutup, untuk sesi pertanyaannya kami akan buka. Di sini sudah ada 5 pertanyaan yang mewakili ya untuk teman-teman semua. Silakan teman-teman untuk menyimak dari acara penutup untuk sesi pertanyaan kali ini. Halo Pak Odi, apakah masih standby Pak Odi, Bu Gita? Oke, standby. Oke, Baik. silakan. Nah, di sini ada pertanyaan nih dari teman-teman kita nih, Pak Odi. Iya, silakan. Gimana? Ya, sebentar, saya buka dulu primbonnya. Nah, di sini ada yang mau tanya nih, ini atas nama siapa ya? Mau tanya Pak, pengisian KRS apakah bisa dimulai hari ini? Ini untuk pertanyaan Bu Gita sepertinya. Bagaimana Bu Gita? Iya, pengisian KRS bisa teman-teman mulai hari ini. Untuk batasnya sampai hari Jumat ya. Hari Jumat itu tanggal 9 Juli 2021. Ya, seperti itu teman-teman ya. Itu penjelasan dari Ibu Gita untuk pengisian KRS, jadi bisa dimulai dengan hari ini. Ya, kalau di pengumuman kemarin sih tanggal 10 Bu Gita. Gitu. Oke. Itu atas revisian dari Ibu Sekretaris ya. Oke, baik. Gini, Baik teman-teman. menambahkan Pak Bani, menambahkan Ya, silakan, Pak Bani. baik, karena teman-teman KIP ini kan adalah pendapat beasiswa, artinya bisa dimajukan, bisa disegerakan. Akan tetapi saya himbau pada teman-teman jangan sampai asal ngisi. Artinya segera boleh, tetapi isi data dengan data benar dan lengkap. Ini yang harus ditekankan. Data yang diupload, data yang diisikan adalah data yang benar dan lengkap. Ini akan diupload ke Kementerian Pendidikan Tinggi. Artinya kebenaran data itu tergantung pada pengisian teman-teman. Jadi kalau mau nyimak lagi, nanti recording ini saya akan upload di YouTube supaya teman-teman bisa menyimak terlebih dahulu, jangan sampai wah saya ini isinya apa ya, lupa. Nah, bisa disimak dengan baik. Seperti itu Pak Bani menambahkan. Baik, terima kasih Pak Odi. Oke, di sini ada lagi nih yang mau tanya, ada dari Muhammad Nur Sandi. Izin bertanya Pak, untuk ujian perbaikan kan dapat 1 kali gratis ya Pak, ini untuk tahun kemarin sepertinya Pak Odi. Itu untuk sistem perbaikan nilai itu seperti apa Pak? Dan jika sudah memakai 1 kali gratis UP itu berarti ada pembayaran yang harus dilakukan. Minta perjelas Pak, terima kasih. Ini untuk tahun
sekarang Pak Odi mungkin ya. Oh sekarang, baik teman-teman. Eh, Berpikirnya gini, jangan sampai terjadi adanya ujian perbaikan. Kami di pihak Prodi selalu menghimbau pada teman-teman untuk mengikuti mata kuliah yang ditetapkan. Artinya perkuliahan yang sudah ditetapkan, teman-teman silakan ikuti. Kalau misalkan ikuti perkuliahan, berarti teman-teman nilai absen ada. Terus kemudian setelah perkuliahan pasti ada nilai tugas. Nilai tugas pasti teman-teman ngumpulin. Saya sih ambilnya sisi positif, ngumpulin. Terus kemudian ada UTS. UTS pasti ngerjain dengan baik. Terus ada UAS. Nah, dari 4 komponen itu kita bisa menentukan teman-teman lulus mata kuliah atau tidak. Maka dari itu tadi di PPT saya bahwa 70% teman-teman wajib hadir. Tetapi itu udah maksimal minimal wajib hadir. Tetapi jangan sampai dengan adanya 70 teman-teman kehadirannya di bawah 70. Nah, itu akan mempengaruhi nilai hasil akhir. Kalau misalkan kehadirannya 100, terus kemudian nilainya juga tinggi, otomatis UP itu tidak ada. Tapi jangan teman-teman menganggap bahwa, oh iya tenang ada UP, jangan. Itu malah nilainya akan mempengaruhi kegiatan Anda. Misalkan UP itu akan dilaksanakan ketika masa jeda. Nah, masa jeda itu di kami ada beberapa kegiatan, misalkan ekstrakurikuler, terus kemudian ada ujian sertifikasi. Nah, itu akan memakan waktu dan konsentrasi, tapi jangan berpikir untuk oh iya ada UP, ujian perbaikan. Nah, ujian perbaikan itu 1 kali gratis. Cuman nanti ujian perbaikan kedua kita akan panggil. Akan panggil kenapa? Akan panggil komitmen teman-teman, keseriusan teman-teman untuk mendapatkan beasiswa. Ya tadi yang saya sampaikan bahwa IPK 3,25 itu akan menguntungkan dari pihak mahasiswa. Teman-teman belum lulus di S1. Nanti ketika lulus nanti akan dilirik oleh beberapa perusahaan atau instansi yang memiliki IPK tinggi. Maka dari itu, yang 2020 sudah sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan IPK 3,5. Itu sangat baik sekali. Nah, itu juga bisa langsung dilirik karena secara secara administrasi itu bisa bersaing dengan kampus-kampus lain. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan nilainya jelek, nanti kita akan panggil, kita akan beri pengarahan, ada apa, karena kita akan ada dosen wali nanti. Tapi jangan berpikir, oh iya 1 kali kesempatan. Emangnya ada berapa kali? Nah, kalau misalnya 1 kali kesempatan nggak bagus, nah kesempatan-kesempatan nanti kapan mulai semester 2, ketinggalan nanti. Nah, itu kan berpengaruh pada IPK. Tapi bangunlah sisi positif bahwa saya harus 3,5 kemelut. Nanti akan ada testimoni bagi teman-teman yang IPK-nya tinggi, itu akan mempermudah mendapatkan pekerjaan seperti itu. Ditambah lagi nanti teman-teman ada MBKM. MBKM itu saingan dengan beberapa kampus, teman-teman magang industri di Pertamina, di IKMI sudah ada angkatan atas yang mengambil di Pertamina, ada yang di Ujang, di Pupuk dan sebagainya. Masih banyak yang lain di PLN. Nah, itu artinya manfaatkan dengan sisi akademik. Nggak mungkin perusahaan besar tapi tidak melirik dengan potensi akademik. Ingat ya, perusahaan besar sekelas BUMN dia akan melirik prestasi akademik. Nah, itu aja Pak Bani. Ya, terima kasih Pak Odi atas penjelasannya. Ini ada lagi nih, mungkin ada 3 pertanyaan lagi. Untuk pengiriman berkasnya secara online atau offline Pak? Ini dari Mas Sarman nih. Oke. Ini pertanyaan untuk saya sendiri nih sepertinya Pak Odi. Baik, silakan langsung dijawab aja. Baik, Pak Bani. Mas Sarman dan teman-teman untuk jalur KIP ya. Untuk daftar ulang dokumen persyaratan itu mohon diperhatikan sesuai dengan yang telah disampaikan dalam pengumuman. Teman-teman lengkapi semuanya berkas-berkas dokumen persyaratan yang ada dalam pengumuman.
Kemudian masukkan ke dalam amplop berwarna coklat, artinya print out ya, secara fisik ya. Masukkan ke dalam amplop berwarna coklat, di sana sudah ada penjelasannya, ditujukan kepada panitia PMB STMIK IKMI Cirebon dan dikirimkan melalui pos atau jasa pengiriman lain ke alamat kampus STMIK IKMI Cirebon Jalan Perjuangan nomor 10B Majasem, Kota Cirebon. Pak, bagaimana kalau diantarkan langsung? Karena sekarang masih masa PPKM ya, teman-teman bagi yang berada di dalam Kota Cirebon misalkan, silakan nanti bisa dititipkan di pos security ya. Artinya kita tidak menerima mahasiswa untuk bertatap muka gitu, teman-teman. Nah, mungkin seperti itu ya, Mas Arman, agar dipahami untuk teman-teman semua. Pak Bani. Oke, ada lagi nih pertanyaan untuk Pak Bani, nambahin. Halo Pak Bani. Kalau ngirimnya ekspedisinya pakai apa? Oh ya, ekspedisi itu bisa pakai pos ya, teman-teman. Bebas atau berarti, bisa Pak? juga paket lain. Bebas? Bebas. Oh, bebas. Maksudnya takutnya Ya. harus pos, enggak bisa JNT bisa Sangat bisa Pak. JNE. Oh, jadi Bisa. bebas, ekspedisi bebas ya. Waduh. Yang penting nyampe Ya. dengan selamat. Oke, baik. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan dari Mas Ahmad Ihza Fahrezi. Ini pertanyaan untuk Pak Udi juga kayaknya. Aduh. Izin bertanya Pak, untuk sistem perkuliahannya online di rumah masing-masing atau tatap muka, dan kapan itu untuk tatap mukanya? Mungkin seperti itu. Oke, baik. Selain jawab. Tatap muka kapan? Mari kita doakan semoga COVID-19 ini segera hilang dari muka bumi ini. Setidaknya Amin. kami di di kampus, di program studi, di akademik selalu berharap, berdoa semoga wabah COVID-19 ini selesai, sudah hilang. Itu kalau sudah hilang itu pasti akan kampus ini akan ramai kembali. Tidak hanya di IKMI, di kampus-kampus lain pasti akan ramai juga. Mengingat ketidaktahuan kami tentang kapan akan selesai pandemi COVID-19 ini, maka dari itu konsep yang kami gagas adalah konsep blended learning. Blended learning ini apa? Blended learning ini adalah telekonferensi ditambah dengan e-learning. Telekonferensi bagaimana? Telekonferensi ini 7 pertemuan pertama ini telekonferensi seperti ini. Jadi antara kelas sama telekonferensi itu antar kelas sama di telekonferensi itu sama, hanya saja tempatnya yang berbeda. Misalkan kalau di kelas, di ruangan, itu kan saya bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman, bisa berjabat tangan, bisa bercanda gurau, tanya jawab, diskusi dan segala macam. Akan tetapi telekonferensi itu yang membedakan adalah suasananya atau teknologinya. Teknologinya menggunakan Zoom, tanya jawabnya ada, hanya saja tidak bisa berjabat tangan, tidak bisa diskusi kelompok, tapi diskusi individu antara dosen sama mahasiswa bisa. Nah, terus kemudian 7 yang lainnya itu e-learning yang tadi disampaikan oleh Pak Irfan. Nah, seperti itu. Sama konsepnya, hanya saja dosen standby di room atau di grup. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah konsep awal kita mengacu pada kondisi saat ini. Nah, terus kemudian bagaimana ke depan? Ke depan kami sedang mengadakan konsep hybrid learning. Hybrid learning itu apa? Hybrid learning itu adalah pembelajaran di kelas secara e-learning. Contohnya bagaimana, Pak? Contohnya sama. Saya mungkin dari satu angkatan 2021 itu misalkan ada 700 atau 800 atau 900, misalkan asumsinya ada 1000. Oke, di kelas kita ambil giliran. Misalkan kelompok A saya ada 100 misalkan. Contoh 100 masuk kelas besar. Saya ngajar di satu kelas. Nah, 900-nya bagaimana? 900-nya ada di rumah masing-masing. Nah, di rumah masing-masing. Saya belajar di kelas dengan 100 mahasiswa sama pada seperti di kelas. Nah, terus kemudian saya ngajar seperti kelas di papan tulis, diskusi dengan teman-teman, teman-teman juga diskusi di tempat masing-masing, hanya saja tempatnya yang berbeda. Itu konsep hybrid learning. Ke depan kita akan terapkan konsep seperti itu.
Nah, terus lalu kemudian bagaimana telekonferensi, Pak? Telekonferensi itu yang tadi, yang seperti ini adalah telekonferensi. Nanti teman-teman absen, hanya saja tempatnya yang berbeda. Bagaimana kalau misalkan perkuliahan nanti, apakah saya harus menggunakan baju resmi? Ya, kita niatkan untuk belajar, ya. Orang belajarnya kita harus niat dulu. Kita mau sholat gitu, kalau misalnya sholat atau mau ibadah, kita kan harus niat dulu. Niat saya mau beribadah, berarti kan saya harus, apa namanya, menyesuaikan diri. Nggak mungkin saya harus baju pakai legging, saya masih belum baru bangun tidur, belum ini dan belum itu. Tidak, kita mandi dulu, kita sesuaikan, misalkan, ada laptop, kita pasang laptop, taruh di mana yang teman-temannya kira-kiranya kenceng, terus kemudian pakai baju rapi, kan kelihatan seperti ini setengah badan. Bawahnya apa, Pak? Bawahnya terserah teman-teman menyesuaikan, sesuai dengan yang penting etikanya tetap, dijaga. Jangan sampai, "Oh iya karena di rumah saya live dari kamar tidur, masih pakai legging," itu tidak etis. Artinya, etika di telekonferensi juga tetap ada. Teman-teman bisa standby 10 menit sebelum dimulai, 15 menit sebelum dimulai, standby, nanti admin akan ngirim link, langsung masuk. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan teknologi saya kurang memadai? Nah, kalau misalkan laptop saya belum punya Pak, misalnya, bagaimana? Teman-teman bisa menggunakan handphone, silakan install aplikasi Zoom. Nah, nanti akan kita kirim langsung on. Nah, kalau misalkan sudah on, tinggal di apa namanya, taruh di ruang tamu atau diganjel pakai buku, kita simak dengan baik, seperti itu. Kalau tidak ada laptop, ada handphone. Handphonenya masih minjem sama orang tua, Pak, bagaimana? Kita beri pemahaman kepada orang tua bahwa, "Pak, Bu, saya ada jadwal kuliah hari Senin jam 8. Pinjem HP-nya." Ngomong dengan baik, insya Allah dikasih. Niat baik pasti ada jalan. Seperti itu. Nanti ketika teman-teman mendapatkan uang dari negara, dari kementerian, plak kan masuk ke teman-teman, cing, 700 pertama, ditabung. Ditabung. Misalkan HP sekarang berapa sih untuk bisa Android? Paling 1.500.000 dapat nggak Pak Bani untuk dapat HP? Dapat ya 1.500.000? Ya, 2 juta lah Dapat, Pak yang Di. dapat ya, 1.500.000 dapat dan ya maksudnya yang handphone kira-kira bisa nge-zoom dan Android dan bisa. Nah, kalau misalnya tidak punya handphone, izin sama orang tua pinjem HP-nya. Teman-teman ketika mendapatkan uang dari kementerian, ditabung 700, dapat lagi 700 ditabung. Ketika 3 bulan udah dapat 2 juta, belikan handphone teman-teman. Kalau yang sudah punya handphone, belikan laptop. Kalau udah punya laptop, belikan perangkat untuk mendukung pendidikan Anda. Nah, seperti itu. Bukan untuk foya-foya maksud saya. Dikasih uang foya-foya, tapi ditabung. Pak, saya belanjakan untuk bisnis. Boleh berwirausaha, belanjakan. Tapi jangan sampai mengganggu perkuliahan teman-teman. Jadi alat utamanya kalau misalkan tidak punya handphone, belikan seperti itu. Nah, itu tetap etika pembelajaran di telekonferensi sama ada etikanya. Lalu bagaimana ketika, mohon maaf, saya juga orang desa, internet saya Pak, kalau kencang itu ada di luar. Nah, kalau di dalam itu sinyal tuh turun kan, kalau di desa. Saya juga orang desa kan sama. Saya ada provider itu jenisnya Excel di desa. Tapi kalau misalkan ke desa lain, kadang nggak ada. Nah itu saya harap maklum, teman-teman saya pribadi dan di teman-teman prodi maklumi infrastruktur itu karena ya itu kan bukan wewenang di institusi, bukan teman-teman, tapi nanti di provider akan apa namanya membagi. Tapi saya rasa minimal adalah 1 atau 2 provider yang kuat jaringannya di sana. Kalau misalkan di luar, teman-teman harus di teras misalkan, atau di belakang rumah, atau di samping, silakan. Tetapi harus yang aman. Nah, aman. Aman itu dalam artian apa? Pak, saya di belakang rumah, ada meja lah Pak buat ini apa biasa buat ibu, bapak pada nongkrong duduk habis kerja di sawah, di situ. Nah, di situ kenceng Pak. Boleh silakan live di situ, tapi
tetap formal. Lalu yang disebut aman itu bagaimana? Hati-hati, barangkali di atasnya ada apa, kejatuhan ranting atau apa. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai loh Mas Bani kalau misalkan, oh sinyalnya nggak ada Pak, saya naik dulu ke pohon. Aduh, jangan. Malah apa namanya resiko takut jatuh lagi dengerin ini tahu-tahu patah. Nah, itu jangan sampai. Nah, seperti itu. Lika-liku untuk kuliah di tahun 2020 ada beberapa yang hal lucu seperti itu. Pak, saya sinyalnya tidak ada, saya pergi ke lapang. Ya mangga, tetapi cari yang aman dan nyaman. Tapi jangan juga ketika di jalan saya left, jangan. Lebih baik berhenti dulu. Ketika saya lagi di jalan atau di motor atau di mobil atau di bus sedang left, jangan. Berhenti dulu di toko atau di apa, silakan left karena akan mengganggu perjalanan Anda, seperti itu. Dan berharap kami juga semoga pandemi ini berakhir. Amin, Karena amin, amin. ya jangan lupa vaksin dan prokes harus dijaga. Orang divaksin aja masih kena, apalagi yang enggak gitu kan. Prokes juga tetap Ya, betul, didapatkan. Pak. Oke, silakan Pak Ban, itu aja. Barangkali nambahkan itu. Ya, terima kasih Pak Odi atas penjelasannya. Ya, semoga Mas Ahmad Izza bisa memahaminya ya. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak Odi dari atas nama Mustabihin ya. Ya, Atas nama silakan. Mustabihin. Oh, sepertinya ini pertanyaannya tadi sudah dijawab juga nih. Oh, Apa udah diwajibkan dijawab. untuk menggunakan laptop atau tidak? Nah, Gitu Pak tadi Odi. enggak Sudah harus. dijelaskan ya? Ya, udah jelaskan tadi, nambahkan aja bahwa Mas Mbak tidak wajib menggunakan laptop, tetapi bila mana ada, ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau misalkan ya emang saya belum punya Pak, ya sudah, jangan dipaksakan. Tetapi alangkah baiknya bicara kepada orang tua, kalau misalkan punya handphone yang bagus, pinjam dulu. Nanti ketika mendapatkan uang dari kementerian, itu kan langsung ke teman-teman, bukan lewat saya. Nah, itu ditabung. Jangan sampai dibeli buat makanan dan segala macam. Nah, sebagai infrastruktur pendidikan. Nah, habis itu baru teman-teman bisa menggunakan berwirausaha, cari pengalaman, relasi. Teman-teman kan di sini tidak hanya satu wilayah, tidak hanya Cirebon saja, Indramayu saja, Ciamis saja, Tegal saja, Bandung. Enggak kan? Kalau di SMA, SMK mungkin satu kecamatan atau ya paling besar mungkin satu kabupaten. Tetapi ketika kuliah itu dari berbagai agama, berbagai jenis, ras, alamat, campur jadi satu. Apa yang harus Anda lakukan? Silakan kenalan. Nah, di ini satu kelompok aja mungkin ada yang belum kenal. Silakan di grup kenalan, cari relasi yang banyak, cari ide-ide kreatif teman-teman. Biasa kan mahasiswa tuh banyak ide-ide kreatif. Nah, jangan terpacu sama tergiur dengan ajakan-ajakan. Nanti ketika di kuliah, jangan tergiur dengan ajakan-ajakan. Wah, saya harus demo ini. Boleh demo, tapi dipilah-pilih. Pilah-pilih artinya apa? Oh, ini butuh nggak buat saya? Ini cocok nggak saya? Kan wajar kalau misalnya ada yang demo segala macam. Tapi itu jangan sampai terjadi. Karena boleh mengapresiasi, tapi dengan cara hal yang baik dan benar. Seperti itu Pak Bani. Ya, baik. Terima kasih Pak Odi. Ya. Oke, teman-teman, perlu diketahui juga ya, ini untuk Pak Bani, barangkali ada yang nanya lagi, dilempar lagi dulu. Ya. Barangkali ada yang nanya lagi, kita masih ada waktu. Oh ya, baik Pak Odi. Untuk sesi pertanyaan di sini mungkin sudah tidak ada ya Pak Odi ya? Mungkin seperti itu Pak Odi ya, teman-teman semua. Untuk sesi pertanyaan berikutnya, nanti teman-teman bisa langsung bertanya di WA Group atau melalui Japri di admin grupnya. Silakan, kami sangat terbuka untuk kalian semua. Dan rupanya cukup sekian ya untuk acara kali ini, teman-teman. Silakan segera lakukan daftar ulang untuk yang telah dinyatakan lulus dengan berdasarkan yang telah ditentukan dalam surat pengumuman.
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya, Pak Odi, Ibu Gita, Pak Oke. Irfan, Pak Arif juga mungkin di sini ada ya. Dan teman-teman semua, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan dari kami semua, mohon dimaafkan dan kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bani, terima kasih Bu Gita, terima kasih Sama-sama, Pak Pak Odi. Arif, Semangat, terima sehat. kasih sehat, terima kasih siapa Pak Irfan. Jaga kesehatan, jaga prokes, wabahnya kabur. Oke, terima kasih.